Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke berapa ini? Insyaallah 113. Ya, kitab Bulughul Maram hadis ke 113 masih tentang tayamum, dan insyaallah ini yang bagian yang hadis yang terakhir dari kitab Bulughul Maram. Masyarul hadirin rahimakumullah. Wa an Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marada aw ala safarin, dan jika kalian dalam keadaan sakit, marada aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Qala, Ibnu Abbas berkata, idza kanat birrajuli al-jirahah, apabila seseorang itu mengalami al-jirahah, mengalami luka, fi sabilillah, dalam berjuang di jalan Allah, dalam perjuangannya di jalan Allah, wal quruhu fayujnibu fayakhafu ayyamuta, atau dia itu memiliki luka-luka pada tubuhnya, fayujnibu, kemudian ia dalam keadaan junub, fayakhafu ayyamuta, ya, kemudian ia dalam dan khawatir, ayyakhaf, khawatir untuk dia itu meninggal, khawatir akan meninggal, in ightasala, ketika dia itu mandi, tayammama, maka ia boleh bertayamum. Jadi apabila seseorang itu mengalami luka dalam perjuangan di jalan Allah, atau memiliki luka-luka pada tubuhnya, kemudian ia dalam keadaan junub dan khawatir akan meninggal apabila mandi, maka ia boleh bertayamum. Hadis riwayat Daruqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah Islam memberikan kemudahan kepada orang yang sakit, seorang yang khawatir untuk menggunakan air. Ketika dia itu menggunakan air lalu nanti penyakitnya akan tambah lebih parah lagi, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum, walaupun tidak sampai kepada dorornya itu sampai kepada kematian. Kalau di hadis yang lain disebutkan, ya, ad-doror, yaitu bahayanya itu tidak sampai ke kematian, tapi bahayanya itu khawatir kalau seandainya dia menggunakan air akan memperparah penyakit tersebut, atau memperlambat penyakit tersebut untuk sembuh, atau menambah sakit, atau meninggalkan bekas yang membahayakan ketika dia itu menggunakan air. Ya, ketika kena air misalnya, luka itu akan menambah sakit, ya, atau memperparah, atau juga mungkin memperlambat untuk kesembuhannya. Itu diperbolehkan untuk menggunakan tayamum. Kita bertayamum, tidak mengenakan bagian-bagian itu dengan air, ya. Kita diperbolehkan untuk itu, karena pada dasarnya syariat Islam itu mempermudah kita dalam menjalankan sebuah agama itu, ya. Jadi ini adalah syariat yang mempermudah untuk orang-orang yang sedang sakit, ya. Jadi bisa menggantikan
wudu ya, dalam keadaan sakit tersebut untuk lalu kita menggunakannya tayamum sebagai pengganti wudu tersebut, dan juga mandi wajibnya. Tadi dikisahkan mandi wajib. Masyarul hadirin rahimakumullah, sakit yang menjadi alasan untuk bertayamum itu adalah sakit yang benar-benar berpengaruh terhadap air. Ya, ketika dia itu menggunakan air lalu sakitnya bertambah parah. Tapi kalau sakitnya itu tidak berpengaruh, ya, sakitnya itu tidak berpengaruh, misalnya dia itu kena air lalu sakitnya tidak apa-apa, maka hukum tayamum tadi tidak boleh digunakannya. Ya. Misalnya apa? Ya sakit macam-macam ya, sakit hati misalnya, kan nggak apa-apa itu kalau misalnya menggunakan tayamum. Ya. Jadi sakit-sakit memang benar-benar untuk menggunakan air itu malah membuat bahaya. Itu yang diperbolehkan. Tidak semua sakit. Ya. Lalu yang kedua adalah perjalanan safar. Ya. Perjalanan itu tidak otomatis menggugurkan kita dalam atau memperbolehkan hal tersebut untuk bertayamum, karena ya safar itu tidak termasuk mubahnya kita melakukan tayamum. Jadi perjalanan itu tidak termasuk dibolehkannya kita bertayamum. Tetapi yang diperbolehkan adalah ketika safar lalu dia itu tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Sehingga dalam safar pun, perjalanan pun, itu masih diwajibkan kita untuk mencari air tersebut. Misalnya dia memiliki atau membawa air sedikit, dan sedikitnya itu untuk minum saja. Ketika air itu nanti digunakan untuk berwudu, maka akan membahayakan dirinya karena nanti tidak ada sesuatu yang digunakan untuk minum, maka itu termasuk dibolehkan karena termasuk dorornya, bahayanya. Ketika dia itu tidak membawa atau air itu sedikit lalu nanti digunakan untuk berwudu dan habis, maka dia itu akan mati misalnya, maka wajib untuk bertayamum. Bahkan bisa dikatakan wajib, karena kalau nanti itu dia gunakan lalu nanti dia itu meninggal atau mati, atau misalnya tidak hanya untuk dirinya saja, misalkan hewan, ya, hewannya nanti itu akan mati misalnya ketika tidak minum, ya, maka kita lebih utamakan ya untuk menggunakan ya tayamum itu. Masyarul hadirin rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran dijelaskan untuk kemudahan kita di dalam menjalankan agama itu, yuridullahu bikumul yusra, bahwasanya Allah itu menghendaki kepada kita itu sebuah kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Jadi Allah mempermudah agama itu. Masyarul hadirin rahimakumullah, hadis yang 114, hukum mengusap perban atau gips. Wa an Ali radhiyallahu an, dan dari sahabat Ali radhiyallahu an, inkasarat ihda zandai, salah satu tulang lengannya Ali itu pernah patah ya, karena di dalam peperangan itu. Fasa'altu Rasulullah, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amarani an amsaha ala jabair, beliau memerintahkanku agar mengusap bagian yang dibalut dengan perban. Ya. Jadi salah satu tulang lengannya Ali patah. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab untuk memerintahkan kepada Ali itu agar mengusap bagian yang dibalut dengan perban. Masyarul hadirin rahimakumullah. Jadi ini adalah bagian tubuh yang tidak terkena air atau tidak boleh terkena air, itu boleh diusap dengan dengan itu tadi, dengan tayamum tadi, yaitu
karena tidak bolehnya terkena air maka diberikan tayamum seperti itu. Dan di perbannya al-jabair, ya, perbannya diusap dengan tayamum tadi. Lah, ini bisa berlaku untuk kalau di khuf, ya, untuk sepatu yang tidak, kalau di Arab itu ada khuf, ya, khuf itu sepatu yang melepasnya itu agak sulit dan sebagainya, itu menggunakannya itu harus suci, ya. Tetapi untuk perban itu tidak mensyaratkan harus suci terlebih dahulu untuk menggunakan kip. Tetapi lebih baiknya suci lalu nanti itu dikip lalu diperban seperti itu. Dan nanti itu boleh, ya, misalnya di perbannya itu hanya diusap dengan turab, yaitu dengan debu. Masyarul hadirin rahimakumullah, mayoritas ulama itu memperbolehkan, ya, bahkan ya mayoritas, ya, untuk menutup luka itu hendaknya, ya, lebih baik suci. Tetapi kalau tidak bisa, ya, tidak apa-apa, tidak suci, karena luka itu kan juga agak susah kalau misalnya dia itu kena air lalu untuk mensucikan itu susah, ya, beda dengan khuf tadi atau sepatu yang susah untuk dilepas. Itu di Arab itu ada namanya khuf itu. Kalau sekarang memang mempermudah sepatu-sepatu itu. Masyarul hadirin rahimakumullah, yang terakhir 115 hadisnya adalah innama kana yakfi wa an Jabir radhiyallahu an, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, fi rajulin alladhi syuhha faghtasala famata. Dari Jabir mengenai seorang laki-laki yang terluka kepalanya, ya, kemudian faghtasala, kemudian dia mandi, famata, dan akhirnya meninggal dunia. Jadi ada sahabat itu yang terluka kepalanya, kemudian dia mandi dan akhirnya meninggal dunia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sebenarnya hadisnya adalah ada seorang, ya, hadisnya panjang, ya, terlalu dipotong di sini. Dan ada sahabat itu yang luka kepalanya, lalu bertanya kepada temannya. Nah, tanyanya itu kepada temannya, bukan kepada Rasulullah SAW. Lalu temannya tadi mengatakan tidak boleh melakukan tayamum karena masih ada air, ya. Lalu dia mandi dan ternyata mati, meninggal dunia, wafat. Lalu Rasulullah bersabda, innama kana yakfihi ayyatamamma, sebenarnya dia itu cukup untuk melakukan tayamum saja, ya, karena luka di kepala kalau dibasuh dengan air maka akan berbahaya, dan ternyata mati, ternyata meninggal dunia. Dia sebenarnya cukup melakukan tayamum saja. Fa ya'siba ala jurhihi, yaitu membalut lukanya dengan selembar kain. Fayu'siba ala jurhihi khirqah, dia cukup membalut lukanya dengan selembar kain. Thumma yamsah 'alaiha, kemudian mengusap di atasnya, ya. Yaitu thumma yamsahu 'alaiha, kemudian dia diusap di atasnya perban tersebut. Fayaghsila sa'iral jasadi. Nah, jadi dia bisa ketika berjunub tadi, ya. Nah, kebetulan sahabat ini junub, ya, dia bermimpi lalu keluar air. Lalu Rasulullah memberikan cara, ya, untuk perbannya itu, ya, di kepala itu diperban lalu diusap saja dengan debu tadi. Tsumma yamsah 'alaiha fayaghsila sa'ira jasadi, lalu dia yaghsil, ya, membasuh dengan air sa'ir jasadi, karena dalam keadaan junub, ya, kecuali bagian kepala yang ada jababirnya tadi, ya, kecuali bagian kepala yang ada perbannya, nah, tidak usah dikenakan air. Nah, itu seperti itu hadisnya, ya. Jadi semuanya itu dibasuh seperti mandi seperti biasa, tapi bagian yang sakit itu
ditayamumi seperti itu atau tidak terkena air itu, agar tidak terkena air. Masyaallah hadirin rahimakumullah, dari beberapa hadis yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah bahwasannya ketika kita sakit itu boleh melakukan tayamum. Ya. Lalu yang kedua, ketika dalam perjalanan yang menjadi bolehnya kita melakukan tayamum itu adalah tidak adanya air. Tetapi kalau masih ada air dan air itu tidak dibutuhkan oleh yang lainnya, ketika kita menggunakan masih bisa dan masih bisa berjalan, ya masih bisa safarnya masih bisa berjalan seperti itu, maka kita wajib untuk berwudu. Yang ketiga adalah ketika ada luka, lalu luka itu bagian tertentu ya, yang masih bisa dibersihkan dengan air, maka dibersihkan dengan air. Tapi kalau tidak bisa dalam keadaan junub, maka boleh kita mentayamumi dari bagian yang diperban tadi. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.